Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Dan yang kurang sehat semoga lekas sembuh biar bisa beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Dan yang baru menemukan channel ini juga saya ucapkan terima kasih juga ya sudah mengklik video ini. Dan salam kenal dan salam persahabatan ya teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman semua yang sudah sering menonton video-video dari saya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya teman-teman ya. Kali ini saya berada di ini ya teman-teman ya, di atas kapal motor ya, dari Pulau Kelor ya. Jadi kita berwisata sejarah ya teman-teman nih. Saya lagi mau menuju ke Pulau Ondrus ya teman-teman. Jadi ngelanjutin vlog yang kemarin ya. Kemarin di Pulau Kelor ya, sekarang lanjut kita ke Pulau Ondrus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat menonton. Nah, nanti teman-teman kita akan berwisata sejarah ya, wisata sejarah Pulau Ondrus ya. Jadi kita akan berwisata tentang sejarah Pulau Ondrus ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman ya, ikutin terus videonya ya biar menambah wawasan kita dan pengetahuan kita ya tentang Pulau Ondrus ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi ya, terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya ya. Dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak ya sudah mengklik video ini. Salam kenal dan salam persahabatan. Dan yang sudah menonton sekian lama ya, yang sering menonton channel-channel dari saya ya, video-video saya, video-video saya ya, video-video sederhana dari saya. Silahkan di subscribe ya, yang belum subscribe, yang sudah ya terima kasih banyak ya. Oke teman-teman, kita lanjut menikmati suasana Pulau Ondrus ya. Ini saya baru nyampe di sini ya, jadi baru mau turun dari kapal ya. Jadi kita kemungkinan dari sini mau makan siang dulu ya, karena di sini kebetulan udah jam 11-an ya. Jadi kita jam 11, jam berapa ya, pokoknya tengah hari ya, waktunya makan siang ya teman-teman ya. Saya baru nyampe Pulau Ondrus ya, yang kedua nih. Jadi sebelum keliling kita mau cari makan dulu ya, soalnya sudah lapar ya, sudah setengah 12 siang nih. Jadi mau cari makan dulu di sini ya kita teman-teman ya, mau makan dulu. Nah ini teman-teman, saya baru selesai makan ya barusan ya. Jadi barusan itu saya sayur terus pakai tahu 1 sama ayam 25.000 ya. Jadi masih terjangkau ya teman-teman ya. Silahkan dikunjungi buat teman-teman semua ya yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya ya. Tempat wisata yang asik banget ya, murah meriah ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini
pulau kedua yang saya kunjungi ya teman-teman ya. Setelah Pulau Kelor lanjut ke Pulau Ondrus ya. Nah, yang ya ini jaraknya sih berdekatan ya, paling berapa menit doang nih. Jadi deket banget. Jadi dalam sehari kita bisa 3 pulau ya. Jadi dengan harga tiket saya dapat dari Instagram itu ya 89.000, belum termasuk makan dan segala macam ya. Jadi bisa berkunjung ke 3 pulau ya. Yang pertama Pulau Kelor, yang kedua Pulau Ondrus, dan nanti yang ketiga video selanjutnya nanti ya di Pulau Cipir ya teman-teman ya. Jadi ada 3 pulau. Pokoknya teman-teman jangan ragu-ragu, ikutin terus videonya ya. Nanti setelah ini video ini nanti beberapa hari kemudian juga nanti tampil video video Cipir ya, video selanjutannya ya. Jadi teman-teman, Pulau Ondrus itu adalah salah satu pulau yang termasuk dalam Kepulauan Seribu ya teman-teman ya. Pulau ini menyimpan banyak sekali sejarah karena dulunya Pulau Ondrus pernah digunakan untuk beragam hal pada zaman penjajahan kolonial Belanda ya. Awalnya Pulau Ondrus ini memiliki luas sekitar 12 hektar, namun sekarang hanya sekitar 3,5 km ya. Karena hal ini terjadinya penyusutan ya teman ya. Penyusutan akibat erosi air laut dan efek meletusnya Gunung Krakatau ya pada tahun 1883 ya. Walaupun sekarang ukurannya tidak seluas dulu, Pulau Ondrus tetap memiliki daya tarik bagi para wisatawan ya. Teman-teman bisa berwisata ke sini ya, berwisata sejarah. Di sini juga wisata sejarahnya bagus ya. Jadi menambah wawasan kita. Jadi teman-teman bisa berwisata sejarah ke sini atau ya wisata alam ya. Wisata alam dengan spot foto yang instagramable ya teman-teman ya. Di Pulau Ondrus ini keren banget ya, pokoknya bagus. Jadi kita bisa berwisata sejarah ya teman-teman ya. Di antaranya di sini ada kuburan Belanda, terus ada museum ya. Dulunya itu rumah dokter ya. Jadi sekarang dijadikan museum di sini ya. Silahkan dikunjungi ya teman-teman semua ya. Karena tempatnya keren banget, menambah wawasan kita dan pengetahuan kita ya. Jadi awalnya Pulau Ondrus ini awalnya merupakan tempat tempat peristirahatan keluarga istana Kesultanan Banten ya teman-teman. Lalu Pulau Ondrus ini menjadi sengketa antara Kerajaan Banten dan Jayakarta ya teman-teman ya. Kerajaan Jayakarta menganggap kalau Pulau Ondrus termasuk dalam salah satu wilayah mereka ya, karena lokasinya yang berdekatan di hadapan kota Jayakarta atau Batavia ya teman-teman ya. Atau Batavia ya, menjadi pulau yang paling bersinar di gugusan Kepulauan Seribu, membuat perebutan kepemilikannya yang tak berujung hingga datanglah kolonial Belanda dengan bendera VOC ya teman-teman ya, yang jatuh hati dengan Pulau Ondrus ini ya. Pada tahun 1610 ya, VOC membuat kesepakatan dengan penguasa Kesultanan Banten ya untuk diizinkan menebang pohon-pohon yang ada di sini ya di Pulau Ondrus. Menebang pohon-pohon yang ada di Pulau Ondrus untuk dijadikan sebagai kapal ya. Sejak saat itu Pulau Ondrus
selalu menjadi persinggahan kapal-kapal yang akan menuju ke Jayakarta. Berhubung letaknya yang strategis, pihak VOC pun tidak mau menyerahkan kembali ke Kesultanan Banten itu ya. Jadi tidak mau menyerahkan ke Pulau Ondrus ini ke Kesultanan Banten. Pulau Ondrus jadi akhirnya jadi ada pertikaian ya teman-teman ya, antara Belanda dan Kesultanan Banten, dikarenakan perebutan Pulau Ondrus. Jadi dikarenakan Pulau Ondrus itu jadi rebutan ya teman-teman ya. Jadi keren banget nih pulau ini ya. Pulau Ondrus berhasil dikuasai Belanda ya oleh VOC ya, dan mulai dibangun untuk dijadikan sebagai pangkalan militer sekaligus benteng ya, benteng Belanda untuk lini depan pertahanan sebelum memasuki Jayakarta. Pembangunan Pulau Ondrus terbilang sangat cepat hingga membuat sekitar 148 orang tentara VOC dan 200 orang budak tinggal di Pulau Ondrus pada tahun 1695 ya. Lalu pada 1775 jumlahnya bertambah hingga 1.200 orang tentara VOC dan keluarganya ya. Jadi dan keluarganya di sini ya, para tentara VOC itu ya, para VOC itu ya, serta 300 orang budak ya teman-teman ya. Jadi pengikutnya itu kali ya, budak itu. Perebutan Pulau Ondrus ini yang tak pernah henti ya. Di tahun 1800 ketika Inggris mulai memasuki Indonesia, tentara Inggris juga mengincar ya Pulau Ondrus ini dan berhasil menguasainya dari VOC ya teman-teman ya. Perubahan kepemilikan ini langsung selama 16 tahun ya teman-teman ya, hingga tahun 1816 ya. Jadi dari tahun 1800 ke 1816 ya. Saat dipegang Inggris, Pulau Ondrus menjadi rusak ya teman-teman ya, karena hampir seluruh bangunannya dihancurkan ya oleh mereka ya. Lalu Pulau Ondrus ini kembali dibangun oleh VOC ya. Pulau Ondrus bisa dikatakan sebagai pulau yang multifungsi ya. Inilah salah satu alasan mengapa Pulau Ondrus dinamai dengan nama Pulau Ondrus ya. Kata Ondrus dalam bahasa Belanda memiliki arti yang tak pernah beristirahat ya. Pulau Ondrus sempat menjadi pelabuhan untuk kapal berlabuh sebelum memasuki kawasan Jayakarta ya teman-teman ya. Pulau Ondrus juga pernah menjadi tempat karantina haji ya di tahun 1911 ya teman-teman ya, sampai 1933 ya. Tujuan karantina haji ini dimaksudkan untuk mencegah ancaman penyebaran penyakit menular ya yang mungkin dibawa jemaah haji sekembalinya dari Mekah ya teman-teman ya. Setelah tahun 1933 pulau ini beralih fungsi lagi menjadi tempat para pemberontak yang terlibat dalam peristiwa kapal 7 ya teman-teman ya. Tidak hanya menjadi penjara bagi para pemberontak, Pulau Ondrus juga menjadi penjara bagi penawanan warga sipil kebangsaan Jerman ya teman-teman ya. Penggunaan Pulau Ondrus ini sebagai penjara berakhir pada tahun 1940-an. Lalu di tahun 1945
hingga 1960-an Pulau Ondrus ini berubah fungsi menjadi rumah sakit atau sanatorium ya. Jadi sanatorium itu kalau gak salah ya ini teman-teman ya, sanatorium atau petirahan ya. Petirahan adalah fasilitas medis untuk penyakit jangka panjang ya, jadi buat penanganan kali ya teman-teman ya, intinya gitu ya. Jadi jadi ini berubah menjadi rumah sakit atau sanatorium untuk karantina bagi penderita penyakit menular ya teman-teman ya. Setelah wabah penyakit menular menurun, Pulau Ondrus ini dimanfaatkan menampung gelandangan dan pengemis yang ada di Batavia dan sekitarnya ya teman-teman ya. Pulau Ondrus baru beristirahat pada tahun 1972 ya, sebab pada masa itu Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin ya pada saat itu ya telah menetapkan Pulau Ondrus ini sebagai pulau pulau bersejarah ya teman-teman ya, pulau bersejarah dan menjadi cagar budaya hingga tidak boleh dipergunakan untuk hal lainnya ya, kecuali sebagai tempat wisata sejarah ya teman-teman ya. Nah itu sedikit cerita dan sejarahnya ya. Jadi sejarahnya ya kayak gitu ya. Ya kemungkinan ya, saya juga cuma baca-baca aja ya, kemungkinan kayak gitu ya ceritanya ya. Jadi sejarahnya itu ya Pulau Ondrus ini. Jadi buat teman-teman semua silahkan dikunjungi ya buat Jakarta dan sekitarnya. Dari luar Jakarta juga boleh ya, kalau lagi ke Jakarta kemana silahkan sekalian berwisata juga ke sini ya. Jadi kalau saya ini ke sini ke Pulau Ondrus ini dari itunya dari pelabuhan itu ya, nyebrangnya dari pelabuhan Muara Kamal ya teman-teman ya. Jadi paket ini ya, sekali lagi paket ya, paket 3 pulau dalam sehari ya. Jadi pertama ke Pulau Kelor, lanjut ke Pulau Ondrus, dan nanti kita ke Pulau Cipir ya. Di sono bisa itu ya, main banana segala macam permainannya. Nanti kita juga permainan di sono banyak ya. Jadi menikmati pantainya di sono ya, di Pulau Cipir. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian ya vlog sejarahnya ya, vlog sejarah di Pulau Ondrus ya. Kita nanti lanjut ke Pulau Cipir ya. Kita bisa berenang di sana, lihat. Jadi di sana banyak sekali permainan, ada banana dan lainnya ya. Jadi bisa menikmati pantainya di sana ya. Terakhir ya, pulau terakhir tujuan kita ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya yang sudah menonton, yang sudah mensupport channel ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak ya sudah mensupport channel ini. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya ya di Pulau Cipir ya teman-teman ya. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.